Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Air di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.
segala nama, pembebas bagi seluruh dunia. Kebesaran kasih-Nya nyata, segala kuasa tunduk dalam namanya. Nama yang diberikan kepadanya, bertekuk lutut semua lawan-lawannya. Tak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kita diselamatkan. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nama di atas segala nama, pembebas bagi seluruh dunia. Kebesaran kasih-Nya nyata, segala kuasa tunduk dalam namanya. Nama yang diberikan kepadanya, bertekuk lutut semua lawan-lawannya. Tak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kita diselamatkan. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hosana, Hosana bagi Raja yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, 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 serukanlah namanya. Penasihat ajaib, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib, Allah
Shalom teman-teman yang sudah pulang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semua yang menyaksikan ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami bisa menikmati ibadah online hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Biar apa yang disampaikan dapat menjadi rema bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Oke, shalom semuanya, seluruh keluarga besar JKI Home House of Messianic Encounter. Apa kabar semuanya? Kita masuki bulan Desember tahun 2021. Kita siap menutup tahun ini dengan anugerah Tuhan. Dan teman-teman semua senang sekali bisa kembali bertemu dengan semuanya di sini. Hopefully semuanya dalam keadaan baik dan penuh dengan kekuatan Allah untuk terus dengan setia mengerjakan kehendak Tuhan. Dan pada hari ini, mari kita bahas tema kita di bulan Desember ini, yaitu tentang Disciple is a Faith Journey. Teman-teman semua, ketahuilah bahwa ketika kita menjadi pribadi yang baru dalam Kristus, ketika kita mengalami kelahiran baru dalam Kristus, kita dimerdekakan dari dosa. Amin. Teman-teman semua, kemerdekaan dalam Kristus itu bukan hanya sekedar memerdekakan kita dari sesuatu. Kita mungkin tahu bahwa waktu Kristus mati dan menebus kita, kita dimerdekakan dari dosa. Kita dimerdekakan dari masa lalu. Kita dimerdekakan dari kepahitan. Kita dipulihkan dari kehidupan yang penuh dengan belenggu, penuh dengan ikatan. Kita dimerdekakan dari masa lalu kita. Tetapi kemerdekaan dalam Kristus bukan hanya memerdekakan kita dari masa lalu, dari kutuk, dari dosa, tetapi juga memerdekakan kita untuk membawa kita masuk kepada, dimerdekakan dari dan dimerdekakan kepada, menuju sesuatu. Alkitab menggunakan analogi, perumpamaan atau analogi tentang bagaimana bangsa Israel dimerdekakan dari Mesir. Tetapi tentunya bangsa Israel bukan hanya dimerdekakan dari perbudakan Mesir, tetapi Tuhan juga hendak membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi kalau hari ini kita sebagai umat Tuhan, umat pilihan Allah dimerdekakan dari sesuatu, goalnya Tuhan bukan hanya sekedar membuat kita meninggalkan masa lalu, meninggalkan kehidupan kita yang penuh dengan dosa dan keterikatan dan luka, tetapi juga membawa kita pada sebuah kehidupan yang baru dalam Kristus. Nah tentunya Tuhan mau kita hidup sebagai disciple, sebagai murid-muridnya, pengikutnya, orang-orang yang berjalan bersama dengan Allah, mengikuti Yesus, menjadi seperti Yesus, supaya kita dibawa kepada sebuah masa depan yang penuh dengan pengharapan, menggenapi seluruh rencana Allah, teman-teman semua. So, karena itu kalau kita hari ini merasa dan tahu bahwa, oh saya sudah dimerdekakan dari dosa, saya telah mengalami pemulihan Kak, saya telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. It's good. Tetapi what's next gitu ya. Tapi setelah itu apa? Apakah cukup dimerdekakan saja? Tentunya kemerdekaan dari dosa, belenggu masa lalu, kepahitan, keterikatan, dan semua hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita di masa lalu, itu nggak cukup. Kalau kita nggak mengarahkan hidup kita kepada kehendak Allah, kepada rencana Allah. So, hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi seorang murid itu artinya menjalani sebuah perjalanan iman bersama dengan Kristus. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-12. Surat Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua, teman-teman semua. Judul perikopnya ialah nasihat supaya bertekun di dalam iman. Alkitab berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oke, stop sebentar. Kita coba bahas ayat yang pertama ini dulu, baru nanti kita akan membahas ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua diminta untuk berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Teman-teman semua menjadi seorang murid Kristus tidaklah berada pada zona yang santai. Menjadi murid Kristus tidak membawa hidup kita pada kehidupan yang santai. Tetapi sebaliknya menjadi murid Kristus artinya membawa hidup kita masuk dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di mana Tuhan mau agar kita berlomba dengan tekun. Bukan berlomba dengan santai.
Kalau orang berlomba dengan santai, dia nggak akan jadi juara. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita diminta untuk berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya, setelah kita dimerdekakan dari dosa, dari belenggu masa lalu, kita tidak dipanggil untuk hidup santai-santai, tetapi masuk dalam perlombaan untuk menggenapi rencana Allah, untuk mengerjakan kehendak Allah. Nah, Alkitab mengatakan di dalam ayat yang pertama tadi di awal, bagian awal dikatakan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nah, siapakah saksi-saksi ini? Saksi-saksi ini adalah orang-orang yang dibahas di dalam pasal sebelumnya, yaitu di Ibrani pasal 11. Mereka adalah saksi-saksi iman. Ada Abraham, ada Musa, ada Daud, ada tokoh-tokoh orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang namanya tertulis dalam Alkitab, yang hidup oleh karena iman, mereka mengerjakan kehendak Tuhan, dan mereka sekarang sudah ada di dalam kekekalan. Nah, teman-teman semua, kalau orang-orang yang ditulis dalam Alkitab itu ada Musa, Daud, Abraham, dan semua tokoh-tokoh iman lainnya, mereka adalah manusia biasa. Mereka adalah orang-orang biasa. Tetapi oleh karena pertolongan Allah, mereka berhasil menyelesaikan perlombaan mereka. Artinya begini, kalau mereka bisa, kalau mereka telah berjuang dan mereka telah meraih kemenangan, mereka telah finishing well, maka saksi-saksi ini memberikan sebuah pengharapan buat kita. Kalau mereka bisa, tentu kita juga pasti bisa bersama dengan Kristus. Nah, karena itu ada saksi-saksi yang mengelilingi kita. Dan karena ada pengharapan melihat saksi-saksi tersebut yang telah berhasil menyelesaikan pertandingan mereka, ada pengharapan buat kita. Karena itu apa? Alkitab mengatakan begini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ternyata dalam perjalanan kita, journey of faith kita sebagai disciples, Tuhan menghendaki agar kita menanggalkan bukan hanya beban dan dosa, tetapi gini, semua beban dan semua dosa yang begitu merintangi kita. Kalau kita ingin berlari atau pergi ke suatu tempat dengan cepat, tentunya kadang-kadang ada hal-hal yang bisa menghambat kita, yang begitu merintangi kita sehingga kita nggak sampai-sampai ke tujuan tersebut. Nah, dalam hidup kita sebagai seorang murid Kristus, di mana Tuhan menghendaki kita agar kita menggenapi seluruh rencananya di bumi ini. Ada hal-hal yang menghambat kita, teman-teman semua. Ada hal-hal yang begitu merintangi kita yang Tuhan minta untuk kita menanggalkannya. Menanggalkan itu artinya begini, bukan Tuhan yang ambil beban ini, bukan Tuhan yang ambil dosanya, tetapi kita yang memutuskan untuk melepaskan, membuang semua beban dan dosa. Itu sebabnya perlu ada keputusan dari kita, perlu ada ketegasan dari kita untuk menanggalkan semua beban dan dosa. Apa itu beban? Apa itu dosa? Beban adalah hal-hal tertentu dalam hidup kita yang membuat perjalanan kita atau gerak kita menjadi lambat. Teman-teman, kalau kita pergi ke suatu tempat dan kita bawa barang tuh terlalu banyak gitu ya, misalnya pergi liburan ke luar negeri, koper kita besar-besar banyak dan kita ngangkatnya setengah mati gitu ya. Tentunya itu adalah sebuah beban yang membuat kita bisa bergerak nggak? Bisa, tetapi lambat. Karena apa? Karena bebannya banyak, bebannya berat. Tapi coba ingat-ingat kapan kita pergi ke sebuah tempat tanpa membawa beban yang banyak. Saya kadang-kadang kalau pergi ke luar kota cuma 2 hari gitu ya. Hari ini berangkat, besok pulang gitu. Cuma 2 hari 1 malam. Kadang-kadang saya cuma bawa 1 tas aja. Tas ransel yang isinya ada laptop di situ. Ada tab di situ. Ada baju secukupnya di situ. Geraknya lebih cepat. Tapi kalau saya udah bawa koper sampai 2, tas 1. Wah udah beratnya, bebannya lebih lambat. Karena bawaannya banyak. Di airport harus masukin bagasi, harus setelah mendarat harus tunggu bagasi, membawanya dikerek-kerek. Waduh, lambat banget deh. Nah, dalam hidup kita kadang-kadang ada hal-hal yang kita jadikan beban dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Hal tersebut mungkin harusnya nggak perlu jadi beban, tetapi karena sikap yang salah, cara berpikir yang salah, maka hal-hal tertentu bisa menjadi beban dalam kehidupan kita, teman-teman semua. Cara berpikir yang salah, misalnya Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita sebuah tempat tinggal yang mungkin sederhana, apartemen yang kecil, rumah yang kecil, tapi kadang-kadang di hati kita jadiin beban tuh. Aduh, aku pengen punya rumah yang gede, aku nggak mau tinggal di sini. Sebetulnya rumah ini udah anugerah buat kita loh, untuk kita syukuri dan kita tinggalkan. Kalau memang belum waktunya, kalau memang belum ada uangnya, ya udah ucapan syukur dan just do your best di tempat yang Tuhan kasih buat kamu. Tapi kadang-kadang kita jadikan beban. Aduh, kita lihat kiri kanan temenku sudah punya ini, kakak sepupuku sudah punya ini. Jadi akhirnya kita menjadikan sebuah beban yang harusnya
itu juga beban yang nggak perlu juga dan belum perlu begitu kan. Karena mungkin dengan apa yang ada hari ini, dengan mobil kita yang ada hari ini yang mungkin sederhana gitu ya, tempat tinggalnya sederhana, dengan semua bahkan peralatan-peralatan kita, misalnya kita bekerja kita punya laptop yang sederhana. Aduh, gue pengen punya MacBook nih. Kalau belum perlu, belum butuh banget dan uangnya nggak ada, nggak usah dijadikan beban. Kadang-kadang beban-beban inilah yang merintangi perjalanan iman kita, sehingga fokus kita tuh teralih jadi lambat karena ada hal-hal yang harusnya nggak perlu jadi beban, kita jadikan beban dalam banyak hal. Nah, kita perlu belajar teman-teman untuk menanggalkan semua beban. Apa yang jadi beban dalam hidupmu hari-hari ini? Jangan-jangan sebetulnya hal tersebut nggak perlu jadi beban kalau kita bisa mengubah pola pikir kita. Kalau kita bisa mengubah perspektif kita. Nah, saya juga yakin bahwa kadang-kadang dalam hidup kita ada beban-beban yang memang perlu ya. Beban-beban yang memang sudah seharusnya itu adalah area tanggung jawab kita. Teman-teman yang punya anak gitu ya. Punya anak kecil berkat nggak? Berkat. Tapi beban nggak? Ya beban ya nggak sih punya anak kecil yang rewel, yang kadang-kadang belum mandiri, masih harus diurus ini itunya. Beban nggak? Beban. Tetapi yuk, itu adalah beban yang perlu dan kita harus bertanggung jawab terhadapnya. Mendidiknya dengan baik supaya anak ini nggak jadi beban terus. Karena kalau anak nggak dididik dengan baik, anak ini akan bertambah besar badannya, tapi nggak bertambah besar pemikirannya, sikap hatinya, karakternya. Akhirnya makin dia besar, makin dia ngerepotin. Nah, supaya dia nggak jadi beban, tentunya Allah mengajarkan kita untuk mendidik anak-anak kita dalam jalannya Tuhan, supaya anak-anak kita nggak selamanya jadi beban yang merepotkan dan menghambat kemajuan kita. Justru sebaliknya, anak-anak kita bisa membantu kita, mensupport kita untuk kita mengerjakan kehendak Allah. Artinya intinya adalah dalam perjalanan iman kita, Tuhan mau kita menanggalkan semua beban dan juga semua dosa. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang mungkin masih terikat dengan dosa-dosa moral gitu ya. Dosa-dosa yang berhubungan sama pornografi kah, dengan kebohongan, kecurangan. Mungkin ada yang masih terikat ya dengan hal-hal tersebut, yang praktek bekerja, bisnis masih curang, masih nggak jujur. Yuk, untuk kita hidup sebagai disciple, sebagai murid Kristus dalam perjalanan kita mengenapi rencana Allah, Tuhan ingin agar kita menanggalkan semua beban dan dosa. Kita nggak akan bisa mengenapi rencana Allah kalau kita hidup dalam kecurangan. Kita nggak akan bisa hidup mengenapi rencana Allah kalau kita hidup dalam kebohongan. Kita nggak akan bisa hidup dalam mengenapi rencana Allah kalau kita hidup dalam ketidaksetiaan terhadap pasangan kita. Nah, karena itu tanggalkan semua dosa yang begitu merintangi kita dan hidup dalam kekudusan yang Tuhan anugerahkan buat kita melalui karya salibnya, di mana kita diampuni dosa-dosa kita dan dimampukan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan untuk hidup benar, untuk hidup kudus teman-teman semua. Nah, karena itu tanggalkan semua dosa. Atau mungkin ada di antara kita yang dosanya udah bukan dosa moral mungkin ya. Saya nggak ngerokok, pastor. Saya udah nggak pakai narkoba. Saya nggak pernah main dengan wanita nggak bener. Saya nggak pernah berbohong dan berbuat curang. Iya, tapi mungkin ada kesombongan di hati kita. Mungkin ada iri hati di hati kita dengan tetangga, teman, dan sebagainya. Mungkin ada pikiran-pikiran negatif. Mungkin ada kekhawatiran yang berlebihan yang menguasai hati kita sehingga kita nggak mempercayai Tuhan. Yuk, tanggalkan semua dosa, bereskan dengan pertobatan yang sungguh supaya beban kita ringan, menanggalkan semua beban dan dosa. Kata dosa dalam bahasa Yunani, yang salah satu kata yang sering dipakai di dalam bahasa Yunani adalah kata hamartia. Hamartia artinya tidak mengenai sasaran, luncas, meleset dari sasaran. Harusnya lurus jadi belok begitu ya. Jadi tahu nggak, beban dan dosa itu membuat apa? Beban itu memperlambat langkah kita dan dosa membuat kita bergerak atau berbelok ke arah yang salah. Jalan kita jadi tersesat. Jalan kita jadi tidak berjalan di dalam track, di dalam rencana Allah, di dalam apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan, yuk tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saya berdoa supaya keluarga besar JKI Home dikaruniakan oleh Tuhan ketegasan dan keberanian untuk berkata tidak dan membuat keputusan untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Kita udah mau masuk tahun 2022 nih. Jangan hidup sama seperti tahun-tahun sebelumnya teman-teman semua. Anugerah Tuhan begitu besar. Ada hal-hal besar yang Tuhan mau curahkan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal besar yang Tuhan mau lepaskan dalam kehidupan kita. Ada hal besar yang Allah ingin pakai kita di situ. Karena itu tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita supaya kita bisa berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yuk,
Teman-teman semua, beranilah buat keputusan yang tegas hari-hari ini. Dan kita lanjut ke ayat yang kedua dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Dikatakan begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, di dalam ayat ini, di dalam ayat kedua ini, kalau bicara soal the faith journey ya, atau perjalanan imannya seorang murid, maka kita perlu tahu ada 4 hal yang kita perlu tahu, 4 hal yang kita perlu bangun, 4 gaya hidup yang perlu kita bangun supaya kita bisa menjalani perjalanan iman kita sebagai seorang murid. Nah, yang pertama adalah di ayat yang kedua tadi katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, gaya hidup pertama atau cara hidup yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang murid untuk bisa melakukan perjalanan iman, menggenapi rencana Allah di bumi ini adalah fokus pada karakter Allah. Fokus pada pribadi Allah. Dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Bukan kepada berkat-berkatnya Yesus, bukan. Tapi pada pribadinya. Nah, mata kita atau mata hati kita harus tertuju, harus fokus kepada pribadi Yesus. Teman-teman semua, yang namanya faith, yang namanya iman itu adalah fokus percaya pada pribadi Allah, bukan percaya pada sesuatu. Ada anak-anak muda, ada orang-orang Kristen yang kadang-kadang bilang, "Kak, saya percaya bahwa tahun depan saya akan menikah. Kak, saya percaya bahwa tahun depan saya beriman, bahwa tahun depan saya akan punya mobil baru." Gitu ya. Saya percaya bahwa tahun depan saya akan liburan ke Eropa. Itu bukan iman. Walaupun itu bisa mungkin kita kategorikan sebagai pengharapan. Karena iman itu fokusnya bukan hasilnya. Bukan ke Amerikanya atau ke Eropanya, bukan menikahnya, bukan mobilnya. Tetapi iman adalah mempercayai karakter Allah. Iman adalah mempercayai sifat-sifat Allah. Mempercayai kasihnya, keadilannya, kemahatauannya, ketegasannya, hikmatnya. Apapun yang Allah putuskan terjadi atau apapun yang dia putuskan untuk dia berikan pada kita. Kita meyakini, kita mempercayai itu yang terbaik. Meskipun apa yang Allah berikan mungkin gak sesuai dengan selera kita, gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi itulah iman. Iman bukan mempercayai sesuatu terjadi. Iman adalah mempercayai sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan, apapun hasilnya teman-teman. Apakah itu sesuai dengan harapan kita? Puji Tuhan, ternyata tahun ini aku bisa menikah. Puji Tuhan, ternyata aku tahun ini bisa punya mobil. Kalaupun sesuai, it's good. Kalaupun tidak sesuai, saya percaya Tuhan tetap baik. Amin. Allah adalah tetap Allah yang bisa dipercaya. Karena dia adalah Allah yang maha kudus. Allah yang maha kudus adalah Allah yang bisa dipercaya. That's why mata kita harus tertuju pada Yesus. Jadi kalau kita sedang dalam perjalanan iman nih teman-teman semua, mata kita jangan ke kanan ke kiri ngelihat teman kita, kok dia udah punya ini ya, oh di dalam pelayanan kok dia udah mencapai ini, aku kok belum. Gak usah iri, tetapi biarkan matamu tertuju pada Yesus. Dan bicara soal iman adalah bicara soal mengenal pribadinya, mengenal sifat-sifatnya teman-teman semua. Karena itu yuk prioritaskan waktu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Jangan malas ibadah, jangan malas berdoa, jangan malas belajar firman Tuhan. Karena iman itu nggak muncul ujuk-ujuk teman-teman. Bicara soal perjalanan iman tuh nggak muncul begitu aja. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kata Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman itu timbul. Tugas kita adalah mendengar firman. Bahkan bukan cuma firman Tuhan, tapi firman Kristus. Kata Kristus itu punya penekanan pada kerajaannya Tuhan, pemerintahan Allah. Jadi waktu baca firman jangan cuma asal baca. Izinkan firman itu memerintah dalam hidup kita, menguasai kita. Sehingga waktu kita mengizinkan firman itu menguasai kita, iman itu timbul. Bukan kita yang nyelam-nyelam nyari iman. Iman itu akan timbul dan begitu kita mulai melangkah, sesuatu terjadi teman-teman semua. Karena itu, yuk mata kita harus tertuju pada Yesus. Waktu kita baca Alkitab pun, mata kita tertuju pada Yesus. Waktu kita berdoa, mata kita tertuju pada Yesus. Bukan pada berkat-berkat Yesus. Waktu kita beribadah, yuk datanglah beribadah, cari Tuhan. Fokuslah pada pribadi Yesus, bukan pada pembicara, bukan pada figur hamba Tuhan atau gereja. Wah, kalau di sini asik nih, gerejanya keren, gerejanya seru. Wah, di situ tuh seru tuh, pastornya, pendetanya tuh kayaknya gaul, keren, canggih. No. Dalam perjalanan iman, kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, pada Tuhan, bukan pada hamba Tuhan. Karena orang yang excited dengan hamba Tuhan, belum tentu excited sama Tuhan. Orang yang excited dengan hamba Tuhan, belum tentu loh excited dengan Tuhan.
Tapi kita perlu excited sama Tuhan, antusias dengan Yesus. Karena pribadinya itu yang terutama dalam hidup kita. Dan iman itu bukan mempercayai hamba Tuhan. Tetapi iman itu mempercayai Yesus dan kebenarannya teman-teman semua. So, yang berikutnya itu cara hidup yang pertama. Yaitu fokus kita haruslah pada pribadi Kristus, pribadi Tuhan sendiri. Yang kedua adalah dikatakan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita pada kesempurnaan. Dikatakan yang memimpin kita dalam iman. Jadi cara hidup yang kedua adalah dipimpin oleh Allah melalui iman. Nah, journey of faith itu kenapa kita perlu iman? Karena iman adalah syarat untuk kita dipimpin oleh Allah. Kalau kita nggak punya iman dan kita nggak mempercayai pribadinya, kita nggak akan bisa dipimpin oleh Allah, teman-teman. Kalau kita belajar kitab-kitabnya Paulus, surat-suratnya Paulus, kita akan menyadari bahwa salah satu inti dari teologi dari Paulus adalah hidup dipimpin Roh Kudus. Salah satunya. Hidup dipimpin Roh Kudus adalah satu cara hidup yang sangat esensial di dalam perjanjian baru. Dan kita, orang Kristen, tidak hidup menurut hukum Taurat, peraturan Alkitab, tetapi hidup dipimpin Roh Kudus. Waktu kita hidup dipimpin Roh Kudus, maka Alkitab mengatakan bahwa kita menggenapi seluruh isi hukum Taurat. Nah, untuk hidup dipimpin Roh Kudus, kita perlu punya faith, punya iman. Iman bukan sekedar percaya, teman-teman semua. Tapi iman, percaya. Melangkah karena percaya. Percaya karena mengenal. Jadi bicara soal iman, bicara soal pengenalan. Saya tidak akan mudah percaya dengan Pastor Firdi kalau saya tidak mengenal pribadinya. Ketika kami berinteraksi, banyak bergaul, saya makin kenal pribadinya, maka akan mudah buat saya percaya dengan Pastor Firdi. Nah tentunya teman-teman semua, kita nggak akan mudah mempercayai Tuhan. Kita akan mudah mempertanyakan Tuhan dalam segala keputusannya. Kalau kita nggak pernah bergaul dengan dia dan tidak mengenal pribadinya. That's why penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan untuk belajar mengenal Tuhan dan mengenal pribadinya. Day by day, every day kita mengenal sifat-sifatnya, karakternya. Sehingga ketika kita berada dalam sebuah situasi yang sulit, ketika kita berada dalam sebuah situasi yang sukar, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Kenapa? Karena kita mengenal dia. Bahkan Paulus mengatakan yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bahkan Paulus rela meninggalkan semua yang dianggap keuntungan di masa lalunya. Dia menganggapnya sampah karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala sesuatu. So teman-teman semua, kita perlu belajar untuk punya iman supaya Allah bisa memimpin kita. Sama seperti halnya kita pakai GPS. Kalau kita naik mobil, kita pakai Google Map atau pakai GPS. Kalau kita nggak percaya sama Google Map-nya, kita nggak akan nurut, ya nggak sih? Kita pakai Google Map di sebuah tempat yang baru. Saya kadang-kadang pergi ke tempat pelayanan yang saya nggak pernah datang ke situ. Pakai Google Map atau GPS. Terus GPS-nya bilang, turn left. Gitu ya. Belok kiri. And then saya nggak percaya misalnya. Saya bilang, bohong nih kayaknya nyasar nih. Disuruh belok kiri, saya belok kanan. Namanya saya nggak percaya sama GPS. Dan akhirnya saya akan tersesat karena nggak ikutin instruksi dari GPS. Nah, kalau ngomongin GPS dan Google Map mungkin teman-teman pernah punya pengalaman pahit bahwa GPS dan Google Map nggak selalu benar. Yes, itu cuma perumpamaan. Tapi saya percaya bahwa tuntunan Allah selalu benar di hidup kita. Amin. Allah itu atau Roh Kudus itu seperti global positioning system gitu ya. Sebuah tuntunan di dalam kita yang menuntun langkah hidup kita untuk membuat keputusan dan mengarahkan hidup kita pada rencana Tuhan. Nah kalau kita nggak punya iman, kita nggak bisa dipimpin oleh Tuhan. That's why teman-teman, yuk punya iman bukan cuma untuk minta mujizat. Betul bahwa sometimes iman kita mendatangkan mujizat, tetapi iman itu juga diperlukan untuk apa? Untuk kita bisa dipimpin oleh Allah, berjalan dan melangkah dalam kehendak dan rencananya. Siapa yang Anda percayai? Kadang-kadang kita lebih percaya pada diri sendiri. Padahal kita berkata jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kadang-kadang kita lebih percaya sama teman kita, sama orang lain yang katanya lebih pinter, lebih wah. Nggak ada salahnya juga percaya sama orang. Tetapi Alkitab bilang kalau kita lebih mempercayai manusia daripada mempercayai Allah. Maka Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. So karena itu milikilah iman untuk dipimpin oleh Allah. Itu cara hidup yang kedua. Bicara soal journey of faith sebagai seorang disciple. Yang ketiga dikatakan tadi, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah ini adalah cara hidup yang ketiga kalau kita ingin menjalani yang namanya journey of faith sebagai seorang disciple. Teman-teman semua. Dikatakan bahwa tadi, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kata kesempurnaan, teleios dalam bahasa Yunani-nya, itu juga punya pengertian kedewasaan, maturity. Completeness. Nah, jadi kita perlu belajar memiliki cara hidup ini. Bahwa
Iman ada dalam hidup kita. Bukan sekedar untuk kita mengalami dan menerima mujizat. Tetapi iman perlu ada dalam hidup kita untuk kita bertumbuh menjadi dewasa. Kalau kita hari ini bilang, Pastor, gue hari ini punya iman yang kuat. Oke, apa buah dari imanmu? Mujizat. Oke, boleh. Sometimes memang iman kita mendatangkan mujizat. Sakit sembuh, hutang lunas, ada masalah-masalah yang selesai. Sometimes yes, gitu di Alkitab juga bicara itu. Tapi ada kalanya kita beriman dan masalah nggak selesai kan? Sakit nggak sembuh kan? Apakah Tuhan jahat karena waktu kita percaya dan beriman sakitnya nggak sembuh, masalahnya nggak beres? Ternyata enggak. Kadang-kadang di balik masalah yang tidak beres oleh karena iman kita, justru disitulah Allah sedang mendewasakan iman kita. Jadi ternyata tujuan dari iman bukan sekedar menerima mujizat teman-teman semua. Tapi sometimes tujuan dari iman adalah ini dia. Ini yang sering kali terjadi. Mendewasakan karakter kita. Satu kali ada seorang anak muda hubungin saya. Dia bilang gini, Kak please berdoa buat saya. Please pray for me. Why? Kenapa? Istrinya sedang hamil. Dikatakan bahwa kandungan dalam bayi dalam kandungan atau janin dalam kandungan istri saya tidak berkembang. Kata dokter janinnya mati. Jadi harus dikeluarkan. Gimana ya Kak? Dibilang begitu. Kami terpukul sekali, terutama karena keluarga besar kami yang belum kenal Yesus mulai mengejek-ejek dan mengolok-olok. Mana katanya kalian pelayanan, katanya kalian hidup buat Tuhan. Kok Tuhan gak kerjakan mujizat? Kok Tuhan gak lindungin bayinya? Kok buktinya bayinya mati? Kami terpukul, dia bilang gitu. Kenapa mujizat gak terjadi? Saya cuma bilang begini, hey, kamu sudah berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta mujizat Tuhan? Sudah Kak, it's okay. Ada kalanya di mana kamu berdoa dan Tuhan kasih mujizat. Tapi ada kalanya juga waktu kamu berdoa, sesuatu nggak terjadi seperti yang kamu harapkan. Kalau sekiranya kamu berdoa dan mujizat terjadi, itu artinya Tuhan sedang memperagakan kuasanya. Tapi ketika kamu berdoa dan Tuhan tidak mengerjakan sesuatu terjadi dalam hidupmu, itu artinya Tuhan sedang memperagakan kamu. Kamulah yang sedang dilihat oleh banyak orang. Tuhan ingin lihat kamu seperti Ayub. Ketika kamu dicobai sekalipun, ketika kamu kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidupmu. Apakah mulutmu bersungut-sungut? Apakah kamu meninggalkan Tuhan? Atau sebaliknya, kamu bisa berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yuk, di balik doa-doa kita yang sedang gak dijawab, teman-teman, Tuhan sedang mendewasakan karakter kita. Tuhan sedang menjadikan kita teladan. Karena itu, pastikan iman kita membawa kita pada kedewasaan karakter. Jangan hanya punya iman cuma menuntut mujizat, tetapi tidak menghasilkan sebuah karakter yang diubahkan sama Tuhan. Harusnya makin punya iman kita makin sabar, benar nggak sih? Nah, kalau kita ngaku punya iman tapi nggak sabaran, artinya kita nggak percaya waktunya Tuhan dong. Kita nggak percaya hikmatnya Dia, bahwa Tuhan punya keputusan yang terbaik yang tidak terselami oleh kita. That's why orang yang nggak sabaran, artinya dia nggak percaya. Orang yang punya iman harusnya bertekun. Orang yang punya iman harusnya disiplin. Orang yang punya iman harusnya rajin. Aku percaya Tuhan pasti berkatin aku malas-malasan aja. No. Iman bukanlah sebuah cara untuk kita sembunyi dari tanggung jawab kita. Iman bukanlah sebuah cara yang kita pakai untuk kita bermalas-malasan. No, enggak. Justru makin kita percaya bahwa Allah akan mengerjakan sesuatu. That's why kita prepare. Kita menyiapkan diri. Kita berubah. Kita yakin di masa depan Allah akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita. Dan yang terakhir, ya poin yang keempat adalah dikatakan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Teman-teman semua, cara hidup yang keempat bicara soal journey of faith sebagai seorang disciples, kita perlu belajar mengabaikan kehinaan. Mengabaikan kehinaan supaya tekun memikul salib. Salib adalah lambang dari kehendak Allah. Bukan sekedar penderitaan. Mungkin bagi banyak orang, salib itu menderita. Betul, tapi ada orang yang menderita karena kesalahannya sendiri. Tapi sedangkan Yesus di kayu salib, Dia menderita karena kehendak Allah. Karena Dia sedang mengerjakan karya keselamatan. Hari ini kalau kita bilang saya sedang pikul salib, artinya Anda sedang mengerjakan kehendak Allah meskipun karena hal tersebut Anda mungkin menderita. Karena mengerjakan kehendak Allah, Anda berada dalam kesukaran. Dan kadang-kadang waktu kita sedang mengerjakan kehendak Allah, kadang-kadang kita mengalami diremehkan, di-underestimate, disepelekan, dihina dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berani mengabaikan kehinaan supaya tekun memikul salib. Teman-teman semua, waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, orang-orang di bawah bilang apa? Para prajurit mengolok-olok bilang bahwa kalau engkau anak Allah,
Tunjukkan dirimu, buktikan dirimu. Wah, itu kalau saya yang ditantang teman-teman, lain cerita, lain cerita. Kalau saya ditantang begitu, saya akan muncul, itu paku semua lepas. Udah kayak Naruto mengeluarkan cakranya gitu ya. Saya akan terbang untuk bilang, lu semua hati-hati ya. Abis ini gue sikat lo. Kalau Yesus seperti itu bisa nggak? Pasti bisa. Dia adalah anak Allah sang Mesias. Kenapa dia nggak bisa buat itu? Tapi dia nggak mau buat itu. Kenapa? Karena dia sedang mengerjakan karya penebusan buat kita dan harus tuntas untuk dia mati di kayu salib. Egonya nggak terpancing untuk turun dari salib. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang Kristen itu terpancing untuk turun dari salib. Kita sedang mengerjakan kehendak Allah. Kita sedang hidup dalam ketaatan. Kita sedang hidup dalam kehendak Allah. Teman-teman kita mulai bilang bahwa lu goblok banget sih. Lu bodoh banget sih. Bisnis kalau nggak curang mana cuan sih. Lu begini kalau nggak bohong mana happy sih hidup lu. Mana bisa sih lu punya ini itu dan sebagainya. Udah curang aja nggak apa-apa kok. Nggak akan ngerugiin banyak orang. Semua orang juga kayak begini di bisnis. Oh, disuruh curang, disuruh bohong, dan sebagainya. Ada orang-orang yang kadang-kadang menggoda kita untuk turun dari salib, teman-teman semua. Tapi Alkitab bilang apa? Kita perlu mengabaikan kehinaan supaya tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Wow, artinya ada sukacita di balik salib yang kita sedang pikul. Waktu kita berani mengabaikan kehinaan. Kalau kita sedang dibawa pertemuan keluarga besar, sadar saudara kita udah punya ini, punya itu. Wah, umur segini gue belum punya apa-apa. Saudara gue udah punya ini, udah punya itu, udah jadi ini, jadi itu. Gue kamu belum apa-apa. Nanti dulu, coba cek hidup kita. Kalau memang kita sudah hidup dalam kebenaran, Tuhan mungkin sedang proses kita. It's okay, jangan mudah terpancing dan akhirnya kita tergoda untuk membuktikan diri dengan cara-cara yang nggak wajar dan akhirnya kita keluar dari rencana Allah. Pastikan sebagai seorang murid kita stay dalam track yang Tuhan sudah tetapkan buat kita untuk meneruskan perjalanan iman kita, teman-teman semua. So, kita semua diajak oleh Tuhan untuk masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan Tuhan minta untuk kita berlomba dengan tekun di situ. So, teman-teman semua, saya berdoa supaya seluruh jemaat JKI Home setia dengan setiap proses yang Allah sedang kerjakan dalam hidupnya, dan yuk sebagai murid Kristus bertumbuh yuk, berubah yuk, alamin progres dan kemajuan yuk. Pastikan hidupmu nggak mandek. Sama seperti mobil yang cuma parkir di pinggir tol atau mobil yang parkir di rest area. Yuk, kalau kamu hari ini lelah, capek, ngalamin masalah, jangan berhenti. Tuhan sumber kekuatan akan beri kekuatan buat kamu untuk melanjutkan perjalananmu. Karena Tuhan belum selesai. Tuhan sumber kekuatan akan memampukan kamu untuk berlomba dengan tekun. Moving forward. Nggak cuma moving doang. Apa bedanya bergerak sama bergerak maju? Bergerak itu odong-odong. Bergerak maju itu naik mobil, injek gas, teman-teman. Tahu pernah naik odong-odong ya? Kalau di rumah saya suka ada odong-odong, naik, bayar 2.000, 4.000 gitu ya. Goyang nggak? Iya, goyang kan? Nyanyi lagu anak-anak gitu ya. Biji-bijian. Cuman gini aja. Cuman goyang doang, tapi nggak bergerak maju. Itu odong-odong. Jadi kalau hidup kita cuman sibuk sebagai orang Kristen, wah bergerak ini, itu sibuk pelayanan. Tapi nggak bergerak maju. Itu kayak orang naik odong-odong. Nggak kemana-mana hidupnya. Tapi kalau orang naik mobil gitu ya, udah duduk di bangku supir ya, masukin gigi, injek gas, kita akan bergerak maju. Sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, pastikan hidup Anda bergerak maju, bukan cuma bergerak doang kayak odong-odong. Dan saya berdoa biar kita tutup tahun ini dengan baik, dengan penuh ucapan syukur dan pembelajaran, supaya kita semua bisa masuki tahun 2022 dengan antusias dan percaya Allah memimpin kita oleh iman untuk mengerjakan kemajuan-kemajuan yang nyata yang menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Amin. Teman-teman semua, mari kita semua buka hati kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa biar sebagai murid-murid-Mu, kami nggak cuma sadar bahwa kami dimerdekakan dari masa lalu, dari dosa, dari belenggu, keterikatan. Tapi kami juga dimerdekakan menuju sebuah rencana Tuhan yang begitu indah dan besar. Bapak, kami rindu untuk Tuhan pakai kehidupan kami dengan iman kami. Untuk kami punya keberanian dan ketegasan untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami. Bapak, ajar kami untuk jadi murid-murid yang punya fokus yang benar, yaitu pada pribadi Yesus. Kami juga menjadi murid-murid yang mau dipimpin
oleh Roh Kudus melalui iman kami. Kami juga menjadi murid-murid yang punya iman untuk bukan sekedar untuk mengalami mujizat, tapi juga untuk menjadi dewasa dalam karakter. Dan kami mau jadi murid-murid yang berani mengabaikan kehinaan untuk tekun mengerjakan kehendak Allah memikul salib. Tuhan Yesus, kami sedang ada di penghujung tahun 2021. Kami ingin mengakhiri tahun ini dengan baik, dengan ucapan syukur, dengan pembelajaran, biar semua rasa bersalah, semua kegagalan Tuhan ampuni, dan kami boleh membereskan hati kami di hadapan Tuhan untuk siap memasuki tahun 2022 oleh anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin seluruh keluarga besar JKI Home di tempat ini dan mampukan kami semua menjadi pribadi-pribadi yang berdaya, maksimal, yang terus mengalami kemajuan-kemajuan yang nyata, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.